Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Tunggu-tunggu sidang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sambil kita berniat iktikaf di dalam masjid yang mulia ini, mari kita mengulang kaji kembali beberapa hal tentang pengetahuan ilmu agama. Jadi beberapa Rabu yang lalu kita telah belajar yaitu tentang ilmu iman ataupun tentang rukun iman, dari percaya kepada Allah hingga percaya kepada hari kiamat. Jadi malam ini insyaallah kita akan belajar yaitu ilmu akhlak, ya, ataupun ilmu batin, ilmu hati, ya, ataupun dikatakan dengan ilmu tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis salihin. Tunggu-tunggu abang-abang, adik-adik, para jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pada bab yang pertama daripada kitab Sirrus Salikin, yaitu jilid 3. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi bayani mujaibil qalbi. Bermula bab yang pertama pada menyatakan barang yang ajaib-ajaib, barang-barang yang tersembunyi yang di dalam hati. Ya, simak bukan? Jadi Allah menciptakan kita yaitu dengan dua anggota. Yang pertama anggota yang zahir dikatakan dengan jasmani. Yang kedua, ya, jasmani. Kemudian anggota yang batin, khususnya hati, yaitu dikatakan dengan rohani. Kapan hati itu dikatakan rohani? Ketika di dalam kandungan berumur 120 hari, barulah Allah mengisikan roh, baru dikatakan rohani. Ya, Jadi banyak sekali ciptaan Allah Subhanahu wa taala berpasang-pasangan. Ya, ada siang, ada malam. Kemudian ada perempuan, ada laki-laki. Kemudian tubuh juga seperti itu. Ada bagian luar dan ada bagian dalam. Ya, sering kita memperhatikan, sering kita peduli terhadap jasmani. Ya, kadang-kadang kita lupa dengan barang-barang yang tersembunyi di dalam rohani, sehingga membawa kita kepada celaka. Ya, kita berpikir hanya jasmani saja yang diperhatikan,
yang diberikan kebutuhannya. Dan padahal ada tugas yang khusus. Dan selain kita memperhatikan jasmani, tubuh, juga kita wajib memperhatikan rohani. Itulah barang yang bisa menyelamatkan jasmani. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fi jasadi bani Adam mudghah. Idza salahat salahalaha sairil badani. Wa idza fasadat fasada sairil badani. Ala wahyal kalbu." Bahwasanya di dalam jasad anak Adam ada segumpal daging ataupun ada sekutil daging. Apabila baik daging itu, niscaya baiklah sekalian badannya. Dan apabila binasa ia, niscaya binasa sekalian badannya. Adakah engkau ketahui apa daging itu? Ketahui olehmu, daging itu yaitu hati. Jadi ini menunjukkan selain kita merawat tubuh secara zahir, memberikan kebutuhan tubuh secara zahir, juga wajib kita memperhatikan batin, yaitu hati. Karena Nabi mengatakan kebaikan zahir itu tergantung pada batin. Dan kebaikan tubuh, selamat tubuh yang zahir, selamat badan, itu apabila selamat hati. Dan apabila tidak selamat hati, maka badan itu tidak akan selamat, artinya binasa. Bagaimana yang dikatakan dengan selamat hati? Hati itu mesti menyelamatkan dirinya dengan bersifat-sifat yang terpuji, dan tidak bersifat dengan sifat yang tercela. Jadi penentuan udik budaya niku, kehidupan kita, penentuannya yaitu ada pada hati. Hati mendung. Apabila hati itu bagus, apabila hati itu bersifat dengan sifat yang bagus, dengan sifat yang terpuji, maka baguslah seluruh badannya. Apabila hati itu binasa, hati bersifat dengan sifat tercela, maka binasalah hati itu dan binasalah badan. Jadi untuk terselamatkan tubuh dengan terselamat hati. Terselamat tubuh hanya terselamat hati, sama, artinya tidak selamat. Faqad tabayyana. Kemudian berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, faqad tabayyana bihazal hadis annal asla huwal qalbu wa huwal amiru limuta'i fi ilmi jasad wal baqiyatu ra'inuhu. Maka sungguh telah nyata dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya asal kemuliaan manusia itu yaitu hati. Telah nyata bak hadis yang kata sebut ilikut yang telah kita sebutkan, mula-mula ataupun asal kemuliaan manusia itu ada pada hatinya.
Ya, dan yaitu seperti raja yang diangkat di dalam ilmu jasad. Ya, nah. Jadi dengku walaupun han sempurna, yang wajib kita mengendalikan barang-barang yang tercela yang na di dalam hati. Wajib terkendali. Ya, nah, walaupun tidak bisa kita kendali dengan sebagus-bagusnya. Namun kita wajib berusaha untuk mengendalikan hati itu. Ya, jangan bersifat dengan sifat yang tercela. Ya, nyo jika sering dah dengar. Ya, nah, sering kita dengar bahawa benar dalam hati iaitu sifat yang terpuji. Ya, dan diibaratkan hati itu seperti raja yang memerintah, yang diangkat di dalam ilmu jasad. Dan sekalian anggota yang zahir tinggal. Ya, artinya selain hati. Itu yaitu diibaratkan seperti tentaranya yang mengikuti akan dia. Ya, jadi artinya ibarat sebagai raja yang memerintah di dalam sebuah negara. Ya. Kemudian anggota yang lahir seperti tangan, kaki, mata, kemudian lidah. Ini diibaratkan sebagai tentara yang mengerjakan tugas yang diterima dari hati. Ya, nah. Namohon ku. Nah, bisa dipahami? Dan ketahui olehmu, hai saudaraku yang menjalani akan jalan tarik, akan jalan tarikat, yang menyampaikan kepada mengenal akan Allah Subhanahu Wa Taala, yang sebenar-benar mengenalnya, itu bahwasanya asal dan kemuliaan manusia itu ada pada hatinya. Kemudian ahli sufi memisalkan, mencontohkan ia akan hati itu seperti raja, dan mencontohkan badan manusia itu seperti negeri, tempat kerajaan, dan mencontohkan ia akan segala anggota yang zahir itu seperti tentaranya. Ya. Jadi kebuh contoh tubuh dan nyoyo, ya, iaitu ibarat sabuh nanggro. Ya, nanggronya pasti yang kepenan nanggro, na raja, na kerajaan, na raja, dan na prajurit. Ya, ya. Apabila kasih leboh jarannya, yang kepenan sabuh negeri. Tubuh danyo ibarat satu negeri. Tubuh kita ini diibaratkan seperti satu negeri. Dan di dalam negeri itu ada seorang raja. Kemudian di dalam negeri itu ada juga tentara yang mengerjakan perintah raja. Ya, nah. Jadi kepegang perle nanggronya berselamat, nyan so payah begot. Raja begot. Ya, menyegat raja. Kapasti tentara god, kapasti nyan negerinya akan selamat, nyan akan tentram. Tapi menyeraja hana god, kadente saja yang di bawah raja madu mengikuti kepada raja. Kapasti nanggronya akan hancur. Nyan, kaki hati kedanyo ibarat sebagai raja. Yang tubuh danyo sebagai nanggro, anggota danyo sebagai tentara. Ya, nah. Jadi tubuh, di dalam tubuh na idu hati. Hati tubuh adalah nanggro, negeri. Di dalamnya ada kerajaan.
Kerajaan yaitu dada. Di dalam kerajaannya raja yang memberi perintah. Kemudian raja memerintahkan kepada anggota. Perintah Pak Jaro, perintah kaki, perintah tangan, perintah kaki, perintah mata, perintah perut, diperintah lidah. Gerd Jaro bagus tangan dan kaki itu tergantung orang yang memberi perintah. Orang yang diperintahnya gerd, apabila raja itu bagus, maka baguslah segala anggotanya yang zahir. Dan maksud dengan anggota yang zahir seperti mata dan hidung dan telinga dan lidah dan tangan dan perut, farji dan kaki. Yang kepenan anggota yang lahir. Anggota yang lahir jaro, kaki, mata, hidung, punyung, kemudian farji, perut dan kaki. Itu dikatakan dengan anggota yang zahir. Maka jikalau baik hati itu, niscaya baik segala anggota yang zahir. Menyai dalam raja gerd, hati gerd, maka jaro ngengaki pasti gerd. Maka jikalau baik anggota yang zahir, niscaya sempurna badan itu. Menyeged raja, gerd hati, gerd kapasti, gerd jaro, gerd kaki, gerd punyung, gerd lidah, dan gerd perut. Apabila dua macamnya kaget, pasti badan akan selamat. Hati gerd, pasti anggota lain akan gerd. Dua macamnya kaget, badan akan sempurna, akan selamat. Dan jikalau binasa hati itu, niscaya binasa segala anggota yang zahir. Hati kita nyohanakan, mandum anggota yang lain binasa. Binasa jaro, binasa kaki, binasa lidah, binasa perut, binasa farji. Dan jikalau binasa hati itu, niscaya binasa segala anggota yang zahir. Dan jikalau telah binasa anggota yang zahir, niscaya binasa hati. Jikalau telah binasa hati, niscaya binasalah seluruh badannya. Jadi untuk peselamat tubuh, untuk peselamat anggota yang lahir, yaitu dengan kita selamatkan hati. Dengan kita menyelamatkan hati, kita telah menyelamatkan tubuh, telah menyelamatkan anggota dan telah menyelamatkan roh. Binasa hati, binasa tubuh, dan binasa roh. Dan maksud dengan baik hati, kiban dapat selamat hatinya temanku. Hati jih begot, begot. Kiban cara ada begot. Yang dimaksud dengan baik hati itu yaitu mengerjakan taat yang batin. Mengerjakan taat yang batin. Dan menjauhkan akan maksiat yang batin. Kiban cara ada pegat hatinya dengan mengerjakan ibadah yang batin yang dalam hati. Kelahir hagai na ibadah. Bukan kaki saja punya ibadah, bukan tangan saja punya ibadah. Tetapi juga hati punya ibadah.
Kemudian juga dengan menjauhkan akan maksiat yang batin. Kan jaro menteng yang puput maksiat. Bukan kaki saja yang mengerjakan maksiat, tetapi juga batin mengerjakan maksiat. Yang sering kita perhatikan, baik dah cemucu, baik dah main judi, baik dah menzina, itu dosa apa? Maksiat apa? Maksiat dah zahir. Yang sering kita jaga. Pukul habis tugas. Apakah sudah habis tugas dengan kita meninggalkan maksiat yang zahir? Habis tugas tunggu golom. Nah, maksiat batin yang payah tak kubah cid. Kemudian juga kita tak puput taat yang lahir. Seperti belajar ilmu, kemudian salat, kemudian puasa, zakat, haji. Nyan pu penan. Apa dinamakan? Taat zahir. Nyan pu kamu mada, apakah sudah memadai? Belum. Apakah telah diterima? Belum. Jadi terimanya ada taat satu lagi. Dan ada maksiat satu lagi. Tugas kita yang mesti kita kerjakan. Itu taat zahir, taat batin dan menjauhkan maksiat batin. Yang jarang tak peduli tu. Sehingga han getung katanya oleh Allah. Han getung ibadah lahir. Han getung tanya dah kubah maksiat yang lahir han gebi fala dah. Apabila tanya hana tidak mengerjakan taat yang batin. Mohon ku. Yang dimaksud dengan baik hati itu yaitu mengerjakan taat yang batin. Dan bubur taat batin, taat batin pernah dikerjakan? Belum kita tahu, makanya malam ini kita tahu dulu apa yang mesti dikerjakan oleh hati dan apa yang mesti ditinggalkan. Makanya perlu ilmu. Hanathe dan ikhbah. Dan ikhbah beruklah mati hanathe hanaduri kanya uliluan. Dan taat kibana taat hanaduri yang gad hanaduri yang beruk. Jadi malam ini kita mengenal sedikit demi sedikit yang bagaimana hati itu mesti bersifat dan apa saja yang mesti dijauhkan oleh hati. Dan maksud dengan baik anggota yang zahir itu mengerjakan taat yang zahir dan menjauhkan akan maksiat yang lahir. Pajan hati berugot benar taat hati, kemudian bena maksiat hati. Kiban tubuhnya berugot pajan anggotanya benar puput taat yang lahir, benar kubah maksiat yang lahir. Dua lapis ibadah dulu. Ibadah dua lapis. Si lapis ibadah. Lagi urang ced. Tanya na panjang tu 3 meter. 2 meter dia kenjaro-jaro. Bawah mamplam namanya 5 meter. Renang hana etruh recet. Han terus dah gerema-gerema. Ana menjan terus. Menanti tak ibadah dia. Tak ibadah lahir, tak ubah maksiat lahir, tapi hati hana tak perbaiki, hana tak usaha begat. Nyan hana terus ba Allah. Hana terus nunggu. Karena kalau terima hati, kapan ibadah itu diterima? Apabila hati kita adalah diterimanya. Pu yang tak berbuat berterima, tak puasa berterima. Berzakat berterima, tiap bergebi pahala dan sedekah bergebi pahala. Panjang gebi nunggu. Wate ka getung, gedanyo. Wate ka getung tu. Kapan kita ini diterima oleh Allah? Apabila kita adalah memperbaiki hati, tegak hati. Baikna maksiat lah mati. Jadi makanya malamnya
Perle nyo kedanyo tikai dalamnya tapi. Cuman karena hana ada duri dah musuh dengan sehingga menyampu-jampu ina. Nah. Dan maksud dengan bayi anggota yang zahir itu mengerjakan taat yang zahir dan menjauhkan akan segala maksiat yang zahir. Dan maksud dengan taat yang batin itu yaitu segala sifat yang terpuji dan segala perangui yang baik. Dah sifat yang terpuji dan perangai yang baik. Yang pertama yaitu ikhlas di dalam segala ibadah. Temai menyamanteng na adanya terima ibadah. Bi ngurang geran yang benar. Mesti dalam sedekah. Na pahala sedekah. Menyamanteng na hanai dua ikhlas pani na pahala kemenan. Nah. Jadi mankah hana ikhlas so dua inan. Menyahana ikhlas pasti pu. Pasti ria. Yang kebenaran ikhlas mengerjakan ibadah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Nyahinan nyan dungku ikhlas nyan kepenan taat batin. Maksiat batin dah ria. Nyan saboh bangku inan. Bangku saboh menyahanai dua ikhlas wajib dua ria. Asal hana ada pasang ikhlas berarti pasti ria. Hana pilihan geleh. Hana hidup bak bangkunya pilihan geleh. Lamati kita nyoyan. Saboh-saboh tempat hidup ikhlas. Banhana ikhlasnya otomatis langsung ria. Banhana ria otomatis langsung ikhlas. Jadi urangnya berdaduri dah ngon inan. Dah ngon dah musuh. Jadi yang harus terlawan. So yang harus tertimang. Kawan itu siapa? Ikhlas. Rianya adalah musuh. Yang broken tapi tertimang ina sajan. Na sajan. Karena ji lu tahan. Adanya memang na lam benih dayonku. Lam adid. Karena na nafsu. Tugasnya ke yupu. Tugas kita diperintahkan apa? Memeranginya. Tak lawan. Tugas danyo lawan. Benih rianya na mendumurung na. Benih rianya mendumurung na. Ken hana. Tapi tugas danyo karena dadurinya musuh berarti lawan. Daduri berarti nyan musuh. Berken na ada bubut mesti. Hana mangan dengan sipulan, ngai le sipulan. Koji na merasa bangga. Karena rianya halu dah ji. Lagi silet halu. Biu tegai tamang. Lagi contoh su pengumuman di masjid Nabud. Tak bedah tajak. Kena bisik di keput tajak mana. Kira-kira tajak nak dua lebih agak duduk benijak. Karena hinan riak. Kan dah sedat Allahnya. Dengan dah sedat nafsu. Tapi menyetingat nyo perintah Allah. Nyo perintah Allah. Ilmu agamanya wajib. Long butuh. Hana karena pulain. Yang kebenaran ikhlas. Tak bedah tajak. Tak bedah tajak. Yang raya tak pahala nan pahala pun menumpuk nunggu. Pahala ikhlas benar.
Karenanya amai batin. Ikhlas benar amai batin. Wadadan niat irmo. Nyo lung janyo saya pergi ni karena perintah Engkau ya Allah, kita besarkan. Nyo karena perintah Ron. Biar anak mengat nyo kepada rebuh anak lemah-lemah. Anak mengat keriduan ibisi adanya. Memang ibisi, tapi tugas kita apa? Melawan, pastinya. Be'lero ni berangkat sona. Lungna, urundona, mendumna. Pasti melintas leji tiga. Sen terlintas. Tapi kita nyo yang nakai, fikir, konnya. Nak rusak ngatanya. Nak rusak ngatanya. Ya. Karena kada punya musuh. Sehingga urang ikhlasnya nunggu pekerjaan terasa ringan.